Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ini rupanya katruh bab amar ma'ruf nahi munkar. Nyan katruh. Yang kaji udhat yang berulang pada tanda lain. Anam tulis nan. Qala al-faqih Abu Lais Samarqandi rahimahullah, berkata al-faqih Abu Laisi Samarqandi, semoga Allah merahmati beliau, menceritakan akan kami oleh Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad, menceritakan kan kami oleh Faris bin Marduwih, haddasana menceritakan ke kami Muhammad bin Fadil, menceritakan akan kami Ibnu Asim tilmid murid daripada Abi Hanifah, semoga Allah ridha terhadapnya, daripada Yahya bin Sa'id, daripada Ismail bin Abi Hakim, beliau berkata, qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, berkata Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah ridha untuk beliau, innallaha ta'ala la yu'adzibu ammata bi amalil khassah. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa umum, artinya banyak orang, dengan amal khusus, artinya dengan amal hanya beberapa orang. Jadi tidak ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh 1-2 orang menyebabkan akan disiksanya sekelompok orang yang banyak, kata Umar bin Abdul Aziz. Walakin, tetapi, maknanya perkataan tadi belum putus, masih ada komanya. Idza adharatil ma'asi falam yangkiru faqad istahaqqal qaumu jami'al uqubah. Tetapi apabila maksiat sudah dilakukan secara terang-terangan, sudah nampak, sudah di depan mata kita terjadi maksiat, falam yungkiru, tetapi mereka yang melihat itu tidak mengingkarinya, tidak berusaha menegur, memperbaiki atau merubah, faqad istahaqqal qaum jami'a uqubah, maka sungguh berhaklah oleh kaum seluruhnya menerima siksaan. Artinya apabila dilakukan maksiat oleh 1-2 orang, tapi maksiat itu disembunyikan, tidak ada orang yang tahu, maka kalau Allah turunkan bala hanya untuk orang itu, tidak untuk semua. Tapi apabila maksiat dilakukan secara terang-terangan, semua orang sudah tahu, tapi tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki, maka turunnya bala bukan hanya untuk pelaku maksiat, tapi untuk semua orang. Jadi sangat berbahaya maksiat yang dilakukan dengan secara terang-terangan, karena dapat merugikan pelaku maksiat, juga dapat merugikan orang lain yang tidak melarang pelaku maksiat itu untuk melakukan maksiat.
Wa dzukira anna Allah Ta'ala auha ila Yusha' bin Nun alaihi salam. Diriwayatkan bahwa sungguh Allah Ta'ala mewahyukan kepada Yusha' bin Nun. Nabi ini. Alaihi salam, di atasnya sejahtera. Inni muhlikum min qaumika arba'ina alfan min khiyarihim wa sittina alafan min syirarihim. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menghancurkan daripada kaummu, hai Yusha', sebanyak 40.000 orang min khiyarihim, daripada orang-orang terbaik di antara mereka itu, wasittina, dan sebanyak 60.000 orang, wasittina alafan, sebanyak 60.000 orang min syirarihim, daripada orang-orang yang berdosa di antara mereka. Faqal, maka Yusha' berkata, ya Rabbi, haulal il asyrar fama balul akhyar. Ya Rabbi, mereka orang-orang yang pendosa, orang-orang yang jahat pantas. Tapi kenapa orang-orang yang terbaik engkau siksa? Qal, Allah berfirman, innahum lam yaghdibu bighadabi wa akaluhum wa syarabuhum. Karena para orang-orang baik itu, kata Allah, lam yaghdibu, mereka tidak marah bighadabi, dengan marahku. Dan mereka makan bersama mereka itu, dan mereka minum bersama mereka itu. Jadi cerita tentang wahyu Allah kepada Yusha' bin Nun juga menguatkan perkataan Umar bin Abdul Aziz. Di dalam ayat cerita ini disebutkan bahwa ada 100.000 orang umat Nabi Yusha' bin Nun yang diazab oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Tapi tidak semua mereka orang jahat. Buktinya 40.000 dari mereka adalah orang baik-baik. Khiyarihim, kata Allah, orang baik-baik. Urung God, urung na ibadah, urung taat. 60.000 dari mereka baru urung jahat-jahat. Kenapa Allah nepu 3 je nepu ancu? Lagi kejadian sudahnya tsunami, 200.000 lebih urung-urung Aceh meninggal. Tidak semua yang jahat yang melakukan dosa, tapi lucid yang God mati lebih azab oleh Allah. Kenapa? Di saat Nabi Yusha' bin Nun bertanya kepada Allah laginya, jawaban Allah putra. Karena satu alasan, kata Allah. Karena mereka tidak marah dengan kemarahanku. Allah benci, Allah marah kepada pelaku maksiat. Allah marah dosa dilakukan secara terang-terangan. Tapi orang-orang yang baik di kalangan umat Nabi Yusha' bin Nun tidak marah seperti itu. Tidak marah terhadap hal yang Allah marah terhadapnya. Tidak benci terhadap hal yang Allah benci terhadapnya. Itu alasan yang pertama. Yang penyebab orang-orang baik pun ikut tersiksa, ikut ditimpakan azab oleh Allah. Alasan yang kedua, akaluhum wa syarabuhum. Orang-orang yang baik ikut makan bersama dengan orang-orang yang jahat. Ikut minum bersama orang-orang yang jahat. Artinya orang-orang yang baik bergaul baik dengan orang jahat. Tidak berusaha memisahkan diri daripada orang jahat. Bergaul baik artinya mulai campu lawa aja urung God dengan urung bro inan. Tidak berusaha memisahkan diri. Nah, bergaul dengan orang-orang jahat menunjukkan ridha katanya kepada kejahatan. Nyoka bergaul dengan orang jahat. Sedangkan Allah memerintahkan gedanya untuk membenci kejahatan. Berarti orang-orang baik di sana sudah melakukan sebalik daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Maka tidak marah mereka terhadap hal yang dimarah oleh Allah itulah yang menyebabkan mereka ikut diazab oleh Allah. Na'udzubillah, dan melake be'ruh bagdanya olehnya. Maka menyunah urung-urung yang puput dosa, yang puput salah, tak tepu, tak kalen legadanya, menyoik, tak tham, tak robah. Apalagi gedanya yang nak kekuasaan.
Munyo bit-bit haik sit, efek jih rayu munyo datam, usahakan dalam hati kitanya benar kebencian terhadap perbuatannya dan jangan bergaul dengan orang tersebut. Yang paling kurang. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, meriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah bersabda, muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi wanhau anil munkar wa illam tantahu an. Perintahkanlah dengan yang ma'ruf, kata Rasulullah, sekalipun kalian tidak atau belum beramal dengannya, dan laranglah daripada kemungkaran sekalipun kalian belum dapat berhenti daripadanya. Nyo guyu oleh Rasulullah. Ada haid dah puput gera tu, tak bertajuk pegah bagau tajuk puput. Paling kurung di rumah. Pernah biasa ladu di rumah, hurung syik droga anak sembahyang. Tapi walaupun droga anak sembahyang, jangan biarkan anak sembahyang. Butupu pegah ba anak you sembahyang. Menansit yang mungkar, walaupun droga haik gepiuh lam, urung lain bergedam. Bek le terlibat urung lain, kasih kok? Kasih kok nyan. Bek balah ajak nak mutamah ngon lam. Bek. Tapi bergedam berkasih kok nyan. Tanya ka galak main judi, bek le puruh anak tu, tata mana tu, bek roh main judi. Walaupun katanya galam tapi yo, hai rencana latih nah dan piu. Tapi galam tawa tak kaidong. Ha, katanya tapi rukok tu. Rencana dan piu tabe nah. Ada pusi rugo hana laba bapi rukok. Tapi haik lam tawa kacan du. Tapi tata mana mi bek kam rukok ikah. Kasih ayah kan ayah kiban merukok, kan mate batu kiban. Menan dah pegah ba anu. Bek malah tak baru kok lam ke kerana bek tak ajak anak lam untuk jatuh kepada kebinasaan. Ha. Ya. Mandum kemungkinan. Kendro mendong. Jadi awak puput maksik kendro mendong ni hanya dah biarkan. Ya, tapi untuk kesimpulan ada habis bab dah jawab apa? Boleh dah jawab. Untuk nak teknis bagaimana katanya harus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik banda dengar amar ma'ruf nahi mungkar tentang butajak laju boleh katanya ya, antai apoh laju urungnya, antai aduk laju kan mana nak teknis. Nah cara. Wa rawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, meriwayatkan oleh Anas bin Malik, semoga Allah ridha untuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh Nabi bersabda, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lisyarr wa inna minan nasi nasan mafatihu lisyarr maghaliku lil khair fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihul khair ala yadayhi wa wailul liman ja'alallahu ta'ala mafatihu syarr ala yadayhi, yakni alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar fa huwa mafatihu lil khair wa maghalaku lil syarr wa huwa minal mu'minin kama qala Allah ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nekun le Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dari antara manusia ada orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Jadi urungnya ngepegak oleh Allah jut ke kunci kebaikan dan jut ke gembok daripada kejahatan. Dan sesungguhnya daripada manusia ada orang-orang yang Allah jadikan kunci bagi keburukan dan penutup bagi kejahatan. Terbalik. Terbalik. Maka kata Nabi beruntung, fatuba, maka beruntunglah kata Nabi bagi orang-orang yang Allah jadikan ia sebagai kunci pembuka, kunci kebaikan berada di tangannya, dan celakalah bagi orang-orang yang Allah jadikan kunci kejahatan ada di tangannya. Nah, dua macam urang. Apa yang dimaksud oleh
Rasulullah itu, yakni orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan menegah daripada yang mungkar, maka orang tersebut adalah kunci bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Orang itulah orang mukmin yang benar sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang mukmin dan orang mukminat sebahagian mereka itu adalah aulia bagi sebagian, penolong bagi sebagian. Yang memerintah mereka itu dengan ma'ruf dan mencegah mereka itu daripada yang mungkar. Adapun orang-orang yang memerintah dengan mungkar dan mencegah daripada yang ma'ruf, maka termasuk daripada tanda-tanda orang munafik. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'. Orang-orang munafik itu, yang laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian, kata Allah. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka mengajak kepada mungkar dan melarang daripada yang ma'ruf. Nyan sebalik je. Jadi nak urang yang dipegang oleh Allah jut ke kunci kebaikan. Artinya urangnya hidup menyebarkan kebaikan dan mewakafkan diri untuk melarang daripada kemungkaran. Menyebarkan ma'ruf, melarang daripada kemungkaran. Nyan udek ko nyan. Mungkin jut dabo contoh lagi model Habib Rizik. Nyan jut dabo contoh. Hain hana doa lah. Nyan engkau pasti. Kehidupan beliau adalah fokus kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Nyan bak jara urang nyan Allah pujud mafatihul khair wa maghaliqu syarr. Kunci kebaikan dan penutup kejahatan. Di mana-mana orang itu berada, maka selalu mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Di mana orang itu berada, selalu melarang orang untuk melakukan kejahatan. Nyan ke urang yang gepegot oleh Allah bak jaro gop nyan na kunci kebaikan dan penutup kejahatan. Maka beruntunglah orang tersebut, kata Rasulullah. Tapi sebaliknya nasib urang yang gejak le gop nyan, selalu gop nyan jut ke backing kejahatan. Backing kejahatan. Berarti di tangannya ada kunci kejahatan. Pembuka kejahatan. Penutup bagi kebaikan. Susah menyonagoknya urang-urang untuk peguat kebaikan. Selalu terhalangi. Yang mangat si urang-urang untuk peguat kejahatan. Nyo hana payah ada contoh. Le contoh menyoyan. Menyoyang je yang ni contoh. Nyonyol le contoh hana payah ada bohnan. Nyan beruntunglah getanyo-tanyo monyo gepujud oleh Allah bak jaro getanyo na kunci kebaikan. Artinya di lingkup getanyo masing-masing. Bet dia fikir tanyo ke Sabah Indonesia. Dak fikir duruh od. Di lingkup getanyo masing-masing. Paling kurang di lingkup keluarga le, mulai dari yang kecil. Beruntung getanyo monyo dalam keluarga getanyo apapun kedudukan dile. Puku sebagai ayah getanyo, sebagai anak, sebagai kakek atau sebagai apapun dalam keluarganya. Beruntunglah apabila getanyo menjadi pembuka bagi kebaikan. Mengajak keluarga untuk melakukan perbuatan baik. Dapat jak sembahyang jamaah bagi keluarga. Dapat jak bud bagi keluarga. Beruntung. Menyona keluarga tanyo yang pubuk but bro. Takalon mentong na yang pip sabu, yang pip ganja, yang galak main judi. Butajut ham, butajut pegah macam-macam. Dengan cara yang lembut. Nyan beruntung tanyo menyolagian. Baik jut yang sebaliknya. Orang-orang yang bersifat laganya nepegah oleh Allah adalah orang mukmin. Karena orang mukmin nepegah oleh Allah sebahagian menjadi penolong sebahagian. Arti menolong dengan mengajak kepada yang ma'ruf. Nyankah menolong? Menolong orang itu sehingga dia beramal amal saleh. Karena dengan nasihat katanya, dengan ajakan katanya, roh gepubut but God. Kan sudah menolong. Itu pertolongan yang terbesar sebenarnya daripada lain. Nah, dengan talarang urungnya daripada gepubut but mungkar, nyan pertolongan yang paling raya. Karena katanya sudah berusaha untuk menghindarkan urungnya daripada jurang
jurang neraka, nyan pertolongan yang terbaik. Tapi sebaliknya punya urung-urung yang Allah jadikan di tangannya dalam kekuasaannya kunci kejahatan, itu adalah orang munafik, kepegah. Urung munafik. Karena bukan karena sifat urung munafik juga saling tolong-menolong. Tapi tolong-menolong mereka dalam menegakkan mungkar dan melarang ma'ruf. Sebaliknya tolong-menolong. Awak-awak puput dosanya saling tolong-menolong. Awak pip sabai na jaringan pip sabai. Hidro le danyo daro awak pip sabai lain itu tok danyo. Karena tolong-menolong ya. Yang ciri-ciri orang munafik. Dalam kemungkaran mereka sama-sama menolong, tapi dalam kebaikan mereka tidak mau tolong-menolong. Bahkan sama-sama mereka menghancurkan kebaikan. Nah, yang ciri-ciri orang munafik. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah muliakan beliau, afdalul a'mali al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah. Amal yang paling afdal kata Sayyidina Ali adalah amar dari bil ma'ruf, nahi daripada mungkar. Jadi amal yang paling god kepada Sayyidina Ali, tayu urang pubut ma'ruf, talarang daripada kemungkaran. Nyan amal yang paling god, yang paling rayu pahala menurut Sayyidina Ali. Washnanu fasiki, yakni bagduhu, dan membenci orang yang fasik. Nyan amal god. Membenci orang yang fasik, yaitu bagduhu, marah terhadap urung fasik. Urung fasik, urung para pelaku dosa. Benar kebencian katanya. Artinya sebenarnya bukan dianya yang kita benci, tapi perbuatan dosanya. Sifatnya melakukan perbuatan dosa itu yang kita benci. Benci terhadap orang itu adalah merupakan afdalul amal menurut Sayyidina Ali. Amal yang terbaik. Jadi benar rasa alamati. Bencinya rasa alamati. Apabila rasa benci karena alamati, nyan han mungkin le kena tak dekati kau nyan. Tak duduk bersama dengan kau nyan. Katente tak puji roh. Sehingga terhindar katanya lagi gepegah mono. Allah ba yusya bin nun akaluhum syarabuhum, mereka makan bersama mereka, mereka minum bersama mereka. Han mungkin le katanya makan bersama mereka, han mungkin minum bersama mereka. Nyo hati-hati yang sering duk bak kedai kopi yang le maksud inan. Nyo makan bersama mereka, minum bersama mereka. Hati-hati. Nah, duk genong tu. Tempat tak hot anda ju inan nyo kan. Kan taju reman awaknya kan tanyo. Kan taju perkara pobe. Apa ya daim? Benci tapi diaduk nan tapi nya nah mungkin kebencian itu akan membuat kita menghindar, menjauhi. Faman amara bil ma'ruf faqad syadda dhahral mu'min. Wa man naha 'anil munkar aghrama anful munafiq. Siapa yang menegakkan amar ma'ruf kata Sayyidina Ali, maka sungguh dia telah menegakkan tulang belakang orang mukmin. Artinya orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf, yang menyampaikan amar ma'ruf, orang itulah orang yang meninggikan derajat Islam. Urungnya ke yang menegakkan agama Islam. Sebab meri Islam bakna semayang. Musuh tak bawa kampung hanale urung semayang jamaah. Nah meri Islam kampungnya. Nah. Jadi urung-urung yang pakat urung lain untuk ja sujud, untuk ja lasah, pudong jamaah, lahir syiar jamaah kampungnya. Nyan ke urungnya sebenarnya yang menguatkan agama Islam. Selanjutnya waman naha anil munkar, siapa yang mencegah daripada kemungkaran, aghrama anfa munafik, dia telah menghinakan hidung orang munafik. Artinya orang yang melarang daripada kemungkaran adalah orang-orang yang telah membuat orang munafik terhinakan. Jadi munyo amar ma'ruf mentong, ate takalon menegakkan syiar nyan musuh han leudhat. Ya kan? Tu pakat-pakat urang sembahyang mentong han leudhat musuh. Nah, bahkan mungkin le urang dukung munyo pakat-pakat mentong. Pakat sembahyang, pakat puasa, pakat mensedekah.
Tapi yang paling berbahaya naha anil mungkar. Menyokat tering tatam-tam urang pubut mungkar nyan ka bahaya. Karena gepegah le Sayyidina Ali, urang yang tam urang pubut mungkar nyan sudah menyudutkan, menghinakan orang munafik, orang munafik yang gepegah mono. Nyan menyokam terasa hina ibu dah awak nyan untuk ilawan. Nyan resiko harus tatanggung. Maka karena na resiko lagi nyan ke raya pahala. Amal ibadah semakin besar resiko yang dihadapi, semakin banyak pahala. Maka bak sembahyang jamaah mentong ni katanya. Sembahyang jamaah di musim panas dengan di musim dingin, le pahala sembahyang jamaah di musim dingin. Karena musim panas panas berat pulang subuh mangat dah budak. Tapi yang musim dingin megak-gak dah dah budak. Ha, rayuk dah pahala di musim dingin. Kalau rayuk pahala sembahyang jamaah subuh ilok semawai ngon itakingon. Rayuk pahala itakingon. Karena susah ide dah budak subuh kan? Kaik dah budak, haik dah tung sembahyang karena lupi dah lagi. Kenapa? Karena rintangan di sana lebih besar, maka lebih banyak pahala. Rintangan di sini lebih kecil, maka lebih kecil pahala. Nah, tiga go jaga dia sembahyang jemaah nak ru pahala macam. Warawa Sa'id an Qatadah, Sa'id meriwayatkan daripada Qatadah, qal beliau berkata, dzukira lana anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yauma idzin bi Makkah. Disebutkan bagi kami ada seorang laki-laki datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi pada saat itu ada di kota Mekah. Ada di kota Mekah. Faqal, maka laki-laki itu berkata, antal ladzi taz'amu annaka Rasulullah? Hai, apakah engkau yang mengaku bahwa engkau adalah Rasulullah? Qal, Rasulullah menjawab, na'am. Ya, saya, kata Rasulullah. Qal, laki-laki ini berkata, fa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Fa ayyul a'malu ahabbu ilallah ta'ala. Kalau engkau benar Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata laki-laki ini. Qal, Rasulullah menjawab, al-imanu billah. Iman terhadap Allah. Nyan amal nomor 1. Ana tandingan ni. Iman. Sebab menyohana iman, amal lain ada guna kan? Urang kape gemamai, cukup raya gemamai. Gupegot musjid tiroga. Hana pahala. Menyoka kafir. Iman kepada Allah. Nyan amai yang paling dicintai oleh Allah ke Rasulullah. Qal, laki-laki itu berkata, summa mada. Kemudian apa lagi? Pulang olehnya amai yang paling dicintai oleh Allah. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silaturrahmi. Menyambung tali persaudaraan. Nyan yang paling dicintai oleh Allah. Maka benar jak-jak saudara lagi katanya. Hanja hana jak-jak saudara. Nah, itu lagi lun thumbut bet thumbut tapi guna jak-jak saudara. Urang dron pi be ado jak but tapi tiga-tiga guna jak saudara. Ha, niki tiga-tiga ni prebut hana payah tanyong. Nyam pasti kagak jak saudara. Oh kerja hana de kagak jak saudara. Hana pu berjak sambung tali silaturahmi. Qal, laki-laki ini berkata, "Tsumma madza?" Kemudian apa lagi yang paling afdal? Qal, Rasulullah bersabda, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Lemboil he. Amar ma'ruf nahi munkar kepada Rasulullah. Qal, laki-laki ini berkata, fa ayyul a'mali abghadu ila Allah ta'ala? Amal apa yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala? Qal, Rasulullah bersabda, asyirku billah, menyekutukan Allah. Sebalik iman mana? Ini sekutu Allah. Qal tsumma madza? Laki-laki ini berkata, kemudian apa lagi yang paling dibenci oleh Allah? Qal qati'ur rahmi, memutuskan persaudaraan. Nyo hati-hati, dan nyo biasa lang, dan nyo raceh sering dah ya. Gara-gara harta biasa. Sering memutuskan persaudaraan, tidak boleh. Hanjut gara-gara BO harta, kata koh laju.
Lung hana kujak bakah, kah hana kujak bak lung li. Nyan hanjun. Atau gara-gara berbeda gedanyo nganji, danyo kadang urung daat ji urung masjid. Bek budoh pi salat dorami. Musuh gedanyo urung daat, kita katanya kan. Adik danyo urung masjid. Nyan bek pun budoh dalam salat dorami. Bek dak beki danyo mendur daripada kenong dro-dro ku bala gara-gara ji ku koh jan aju. Hana le hubungan ro ku nganji. Bek. Yang kahae amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahmi mendong dak budong le danyo. Kadang-kadang baju-baju ende nya kan. Dengan dah berusaha langsung memutuskan tali silaturahmi. Nyo amal atau perbuatan yang paling dibenci nomor 2 oleh Rasul, oleh Allah. Kemudian laki-laki ini berkata, "Tsumma madza?" Kemudian apa lagi? Ya Rasulullah, Rasulullah bersabda, tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Amal yang nomor 3 yang paling dibenci oleh Rasulullah, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Imdro mentong, hantim tham urung, hantim ajak urung kepada kebaikan, hantim tham urung daripada kejahatan. Imdro mentong. Nyan paling dibenci oleh Allah. Jadi beda bagi tanya ba urang lupi tha nya ni tu mana berkata pu kagot dah ana rupanya gebenci oleh Allah. Lupi je le tanya ba tempat lupi, ba tempat tu harus tu kon lupi tapi hantam pernah ampere ngan. Lupi tapi nagot nyan. Oh. Berat dah tahu punya tanya ke nagot nyan. Jadi tempat yang bi ampere. Artinya harus ada tempat yang kita harus panas. Kalau perlu panas. Di saat perlu dingin. Tapi jangan salah. Di saat perlu dingin, kata pu panas roh. Dengan salah. Nah, atau di saat panas, kapu dingin roh. Dengan salah. Artinya, kalau kita berhadapan dengan kemungkaran, kita harus panas. Panas dalam arti kata bersemangat kita untuk melarang, mencegah terjadinya kemungkaran. Dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah lagi yang panas, kon dengan mupepep, kon dengan cemarut, ya kan, kon dengan menghina, kon karena Rasulullah hanya pernah mencontohkan adanya dengan cara yang god, ya lagi yang, dah. Jadi heboh amal yang paling dicintai oleh Allah berbanding terbalik dengan heboh amal yang dibenci oleh Allah. Iman paling sukai, dicintai oleh Allah. Syirik paling dibenci. Menyambung silaturahmi cukup disukai oleh Allah, cukup dicintai oleh Allah. Memutus silaturahmi juga cukup dibenci oleh Allah. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sangat dicintai oleh Allah. Sebaliknya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar juga sangat dibenci oleh Allah. Jadi kita lakukan ligetanyo yang dicintai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Qala Sufyan As-Suri rahimahullah taala, "Idza ra'aital qari mahbuban fi jiranihi, mahmudan inda ikhwanihi, fa'lam annahu mudahinun." Nah, berkata Imam Sufyan As-Suri, semoga Allah rahmati beliau, apabila engkau melihat seorang kari, urang kari maknanya urang malim je, urang menguasai Al-Quran. Jadi kari no maknanya kon gejut but mendong, kon butuh tajwid mendong de gebut. Tapi orang yang menguasai isi Al-Quran. Apabila engkau melihat orang yang menguasai isi Al-Quran, alim terhadap syariat agama, ya syariat agama, mahbuban fi jiranihi, sangat dicintai di kalangan tetangganya, mahmudan inda ikhwanihi, sangat dipuji di sisi saudara-saudaranya, fa'lam maka ketahuilah annahu mudahinun, dia itu adalah penjilat. Jadi ada begilang yang kon buna urung bengeh kita nyom tiro dua kan, maksud mandum urung pegah god katanya. Saudara ada pegah god, tetangga pegah god. Hana yang bungeh mutiro katanya. Ipuja katanya mendum dicintai oleh awaknya katanya mendum. Nyan pegah li Sufyan As-Suri katanya penjilat.
Karena pasti getanyo tidak pernah melarang mereka daripada kemungkaran. Menyokat adham metiga nyangka hana isayang li pasti ibenci. Tengkunyan thịt lư thao urusan baganya menyenggok nyan sapu hanjut. Ya. Kong god lagi tengku je padahal si malem tengku je nganya kok nyan si barosa baru jabut. Nging tengku je tiban malem tapi hantong ke begah sapu ko reung. Nyang ke jabut ro ke mentong. Ya semayang hana sapu pi ke begah. Nah, jadi tengku je dipuji oleh orang. Karena hana merasa terganggu urung nyongan tengku je. Nyan penjilat ke begah. Li Sufyan Atsuri. Penjilat ini orang yang sangat jahat, mencari muka bahasanya kepada orang lain. Jadi kiban yang urung galak, gopnya menan. Nah, lagi kena binatang dalam hutan yang bisa bukan beradaptasi dengan lingkungan. Oh, lingkungan dia musuh daerah lingkungan hijau badan nih. Musuh daerah lingkungan coklat warna badan nih. Nyang kelekenya ni degunyan menyoroh la urung mati kok nyampi ke pupuk mati deju. Nyoroh la urung daat kok nyampi udah. Nyan hana yang mutidro pi pegah kok nyan bro. Nyoda yang mandum pegah kok nyan god nyan penjilat. Nah ditanya menyoka berdiri menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pasti ada saudara atau tetangga yang mengatakan kita tidak baik. Ya. Tapi itulah yang terbaik. Nyokana yang urung pegahana God. Ya. God. Syahid. Kon mati syahid merumpok pahala syahid. Sebab mati syahid dengan merumpok pahala syahid berbeda. Nya mati syahid hana ge semano kan? Hana ge pegapang ngapal lain. Langsung laju nganggapan ngani bajairod. Kita nom ya kan? Nya mati syahid. Nya merumpok pahala syahid. Jadi ge pelaku biasa kita nyo. Ke mano, ke pegapang, ke tumayang, ke tanom ti biasa. Nah. Leudah urungnya ipoh. Leudah urungnya ipoh. Para ulama-ulama besar dulu memang tidak lagi nyan mendung. Tak baca sejarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cukup trip dalam penjara. Pernah legopnya diseret dengan kuda ratusan kilometer. Ikat, diseret. Imam Ahmad bin Hambal bahkan beliau wafat dalam penjara. Wafat dalam penjara. Jino bagdanya cukup lah dalam penjara. Gara-gara berdiri menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Cukup lah dalam penjara. Jadi nyan hanjuk kehirun tu. Karena itulah karena rintangan yang lengnya rupa maka rayu pahala. Hajat ehnan mentong duk lanjut kembali malam muka. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.